Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mari kita panjatkan segala puji bagi Allah atas nikmat dan rahmat yang telah kita nikmati hingga hari ini, serta salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Terima kasih Ustifillah yang sudah bergabung kajian hari ini, Jumat 7 Oktober 2022. Kajian hari ini berjudul Menuju Kebaikan yang akan dibawakan oleh Ustazah Sinta Santi. Kajian ini akan disampaikan selama 40 sampai 45 menit ya Ustazah, lalu dilanjutkan sisanya untuk sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dan akan dibacakan sesuai urutan yang masuk. Namun jika masih ada pertanyaan dan waktunya habis, mohon izin Ustazah nanti akan disampaikan ke Ustazah langsung ya. Tidak lupa juga saya mengingatkan ke teman-teman bahwa di kiri saya ada nomor rekening Mbak Firda Kenceleng untuk Kamus Azkiyah. Biasanya digunakan untuk kondisi darurat kemanusiaan seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ustazah. Monggo Ustazah. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk sama-sama membahas sebuah fenomena yang memang menjadi kewajiban kita di dalam melakukan aktivitas apapun, karena aktivitas yang kita lakukan baik di rumah, di kantor, dan yang di tempat-tempat lain ini merupakan bagian dari dakwah yang kita sebarkan sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah. Para muslimah yang dirahmati Allah, tema kita hari ini berkaitan dengan amar ma'ruf. Sejauh mana kita memahami tentang amar ma'ruf ini, maka kita lihat dari sebuah definisinya. Bahwa amar ma'ruf itu akan selalu bergandengan dengan bahasa nahi mungkar. Karena mudah bagi orang untuk bisa melaksanakan amar ma'ruf, tapi penuh konsekuensi pada saat seseorang melakukan nahi munkar. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggandengkan bahasa amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi satu kesatuan. Sama halnya seperti mata uang, dia ada dua sisi yang satu sama lain saling menguntungkan dan saling ketergantungan. Jadi hari ini kita mencoba untuk membahas sebuah tema tentang amar ma'ruf. Secara definisi itu adalah mengajak orang berbuat kebaikan, sama dengan istilah dakwah. Da'a yad'u. Amar itu artinya perintah, menyuruh, meminta ya kepada orang lain itu untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, secara definisi yang lain disebutkan bahwa yang namanya amar ma'ruf itu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah segala bentuk keburukan.
Jadi ini makna dari amar ma'ruf itu sudah clear gitu ya, yaitu mengajak kepada kebaikan, memberikan arahan kepada kebaikan. Sementara Ibnu Taimiyah menyebutkan yang disebut dengan amar ma'ruf itu adalah seseorang menghalalkan semua yang baik ya. Ketika seseorang itu menghalalkan semua yang baik, maka itu merupakan bagian dari amar ma'ruf. Nah, dari definisi ini, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan kita lihat bagaimana Islam memandang yang namanya amar ma'ruf itu harus tetap berada dalam koridor melihat manfaat dan mudorotnya. Benar, kita punya kewajiban melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Tapi ketika amar ma'ruf yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dalam tanda petik justru menghadirkan mudorot yang lebih besar, maka nanti akan ada sebuah gambaran di dalam Islam bagaimana Islam memberikan penjabaran, memberikan perhatian bahwa saat seseorang melakukan amar ma'ruf itu tetap harus memperhatikan manfaat dan mudorot yang dia lakukan. Karena itu, peradaban Islam tidak akan pernah dicapai jika amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak diterapkan dalam lingkungan kita. Maka sebagian besar ulama menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajiban. Sebagian besar ini menyebutkan, semua ulama menyebutkan wajib, tapi ada perbedaan pendapat terkait dengan apakah ini wajib ain, wajib secara individu, atau menjadi fardu kifayah. Dia akan selesai jika sudah ada orang yang memang melakukan aktivitas itu. Prinsipnya dia merupakan kewajiban. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini kewajiban bagi kita seorang muslim maupun seorang muslimah. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bagian apa? Bagian yang disebutkan sebagai poros Islam. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan surat Ali Imran ayat 110. Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih dekat kepada orang yang memiliki keimanan. Kenapa? Karena dia pahami bahwa yang namanya amar ma'ruf itu merupakan bagian kewajiban dalam kehidupan seorang muslim. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di antara manusia gitu ya. Di mana orang yang terbaik yang Allah pilihkan itu adalah mereka yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang yang beriman kepada Allah. Jadi sangat diidentikan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada sisi yang tidak terlepas dari bab imannya seseorang. Di dalam sebuah bukunya, dalam kitab Mausu'ah disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan menjadi penyebab pertolongan dan tamkin. Tamkin itu apa ya? Sesuatu yang diberikan anugerah oleh Allah ya, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi prinsipnya selama ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, ini akan ada kesempatan terus-menerus pertolongan Allah akan bersama mereka. Ya, baik secara individu, baik secara kolektif, baik secara jamaah, secara kenegaraan gitu ya. Prinsipnya selama amar ma'ruf ini ditegakkan, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan senantiasa menghampiri. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, di mana dalil melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi kewajiban buat para muslim dan muslimah ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu karena dia menjadi sebuah kewajiban, maka untuk mewujudkannya itu harus berlandaskan kepada kemaslahatan ya, berlandaskan kepada kebaikan. Namanya juga amar ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebaikan.
Berarti saat melakukan kewajiban amar ma'ruf ini ada keinginan untuk menghadirkan kemaslahatan umat. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humus muflihun, ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau dalam ayat ini akan kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalimat kalimat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu menunjukkan satu eksistensi di mana seorang muslim, seorang muslimah itu perlu menghadirkan makna kewajibannya secara hakiki, ya. Karena orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam ayat ini memiliki persepsi bahwa kewajiban itu memiliki dua sisi. Kewajiban yang disebut fardu ain, ada juga kewajiban yang disebut dengan fardu kifayah. Karena apa? Ada kalimat yang disebutkan wal takum minkum. Kata-kata minkum dalam ayat ini para ulama memaknainya adalah sesuatu yang bisa kesemuanya, bisa ada di antaranya, gitu. Ya, jadi ini perlu dipahami dulu bahwasanya sekalipun dia punya kewajiban, maka kewajiban ini menjadi satu bagian yang harus dikenali bahwa fardu ain atau fardu kifayahkah amar ma'ruf nahi mungkar itu bagi setiap individu. Ya. Kemudian para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa hukum amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa pada beberapa kondisi, gitu ya. Jadi ada beberapa hukum yang memayungi kapankah seseorang itu dikategorikan memiliki kedekatan dengan hukum dalam melakukan amar ma'ruf tersebut, ya. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sebuah aktivitas yang hukumnya fardu ain dalam beberapa kondisi. Maka kita coba bahas kapankah seseorang itu dikatakan memiliki hukum baginya saat dia melakukan amar ma'ruf. Karena tadi disampaikan dalam ayatnya wal takum minkum. Kata-kata minkum ini menunjukkan ada sebagian atau keseluruhan. Dari definisi ulama ini, maka yang dikatakan keseluruhan itu menunjukkan fardu ain. Nah, sekarang kita detilkan lagi, kapan seseorang itu disebut menjadi fardu ain dalam melakukan amar ma'ruf. Yang pertama itu ketika amar ma'ruf nahi mungkar menjadi fardu ain bagi mereka yang ditunjuk oleh negara Islam dalam melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Negeri kita belum ya memiliki kesempatan untuk menerapkan menjadi negara muslim, menjadi negara walaupun negeri kita mayoritasnya adalah muslim, tetapi bukanlah menjadi negara Islam. Ya, belum menjadi negara Islam. Sehingga ya kalau ada satu negeri yang memang mereka ditunjuk oleh negara Islam, ya, maka pimpinannya atau orang yang ditunjuk dalam hal ini sebagai pimpinan di belahan manapun, dia wajib melakukan amar ma'ruf, gitu, punya kewajiban. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, posisinya adalah apabila dalam satu tempat ada hal ma'ruf yang ditinggalkan dan tindak kemunkaran dibiarkan merajalela, sedangkan hanya ada satu orang yang mengetahui, maka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu ain bagi orang tersebut. Bagi orang yang mana? Orang yang mengetahui. Ya, baik mengubah situasi sesuai dengan kemampuan atau dia bisa menyampaikan kepada ahlinya, ya,
Misalnya apa? Menyampaikan kepada ahlinya. Kalau saya contohkan sekarang ini lagi marak tentang masalah feminisme yang berkaitan dengan masalah LGBT. Maka jika kita punya kemampuan untuk menyuarakan dengan secara kontekstual ataupun tekstual, maka kita lakukan. Namun jika kita tidak punya kemampuan untuk merubah itu, maka kita perlu menyampaikan kepada ahlinya. Biasanya akan kita temui apa? Anggota dewan ya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi ini. Atau apa yang terjadi belakangan ya, kita lihat para muslimah yang dirahmati Allah terkait dengan naiknya harga-harga yang bisa menzolimi masyarakat begitu ya. Ini juga merupakan bagian teguran yang harus kita sampaikan kepada pemerintah misalnya begitu ya. Nah, jika kita tidak memiliki kemampuan akan hal itu, maka kita bisa menyampaikan kepada ahlinya. Ya, kepada ahlinya di sini ya kita menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan, kemudian anggota dewan menyampaikan kepada hak-hak yang berwenang untuk bisa tersampaikan dengan lugas ya. Jadi ini merupakan menjadi kewajiban dan fardu ain bagi kita tanpa pandang bulu. Ya, siapapun bisa punya kesempatan untuk itu. Kemudian yang ketiga ya menjadi fardu ain apabila tidak mungkin untuk melakukan hisbah gitu ya. Dalam artian hisbah di sini adalah ya hisbah itu artinya mendamaikan gitu ya, mempertemukan. Kecuali ada beberapa orang atau orang tertentu ya seperti yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, pemerintah bukan hanya di kita tetapi pemerintah secara keumuman, ada kemungkaran-kemungkaran atau kebijakan-kebijakan yang memang tidak memberikan kebaikan kepada kemaslahatan umat, maka dalam konteks ini orang yang melakukan amar ma'ruf itu perlu menghadirkan dirinya atau kelompoknya atau universalnya atau komunitasnya atau ormasnya dan lain sebagainya untuk melakukan bentuk amar ma'ruf gitu. Ya, jadi ini merupakan fardu ain sehingga jangan sampai dalam satu negeri, dalam satu tempat, dalam satu wilayah itu tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf demi menghadirkan kebaikan dalam satu negeri tersebut. Kemudian yang keempat, menjadi fardu ain ketika apa? Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan satu perdebatan dan adu argumen, maka fardu ain bagi siapa yang mampu melakukannya. Siapa nih orang yang kompeten? Jadi kalau ada orang yang memang punya kompetensi yang baik, kemudian ilmu yang mumpuni untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini, maka bagi orang tersebut atau kelompok tersebut, komunitas tersebut menjadi wajib gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada istilah bagi seseorang itu udahlah saya malas berdebat gitu. Tapi kalau perdebatan itu dalam artian perdebatan ini dalam Islam sebenarnya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu adalah diskusi. Kenapa? Karena perdebatan itu lebih cenderung menjatuhkan. Tetapi kalau menghadirkan diskusi gitu ya, bahwa kenapa kami menyampaikan aspirasi-aspirasi ini, kenapa kami menyampaikan harus ada perbaikan A, B, C, D dan lain sebagainya, itu merupakan satu hal yang wajib. Maka para muslimah yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita dapati di negeri kita dengan berbagai fenomena kezoliman yang terjadi, kemudian dengan adanya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, begitu ya, ada posisi perorangan atau kelompok yang menyampaikan ya, itu merupakan satu hal yang menurut versi mereka punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi kewajiban fardu kifayahnya, buat orang lain selain mereka itu sudah gugur karena ada orang lain yang menyampaikan. Makanya di sini tetap menjadi kewajiban baik itu fardu ain maupun fardu kifayah. Nah, karena itu pada poin kelima kita dapati kapan yang namanya amar ma'ruf ya nahi mungkar itu berlaku fardu ainnya ketika maraknya kemungkaran ya di tengah kondisi sedikitnya sarana dan prasarana. Salah satu sarananya misalnya para dai
ada banyak, tetapi lebih cenderung mereka tidak punya ilmu yang cukup atau memang tidak punya ilmu gitu ya, dai-nya atau memang betul-betul nggak ada gitu ya, atau memang semakin banyak tersebarnya kebodohan-kebodohan atau kejahilan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka siapapun punya kewajiban untuk membenahi hal ini. Ini digambarkan ya, nanti insya Allah kita akan lihat dalil-dalilnya. Kemudian yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya menjadi fardu ain bagi penguasa yang diberi amanah oleh Allah untuk memegang tampuk kepemimpinan. Seperti siapa? Seperti amir. Kalau amir di kita tuh dicontohkan seperti gubernur, bupati gitu ya. Termasuk di dalamnya para hakim. Itu adalah takdir yang Allah titipkan kepada mereka. Jadi jika ada para pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan-pimpinan dalam hukum, dalam hal ini hakim, melakukan satu hal yang menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan hukuman kepadanya, melainkan mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Jadi nggak gampang gitu ya melakukan amar ma'ruf di mana kita memiliki wewenang sesungguhnya untuk melakukan amar ma'ruf. Tapi sekarang kita lihat di negeri kita sendiri ya, antah berantahnya ini membuat berantakan gitu ya, yang memegang hukum ternyata harus dihukum begitu ya, yang kemudian para hakim bisa tersuap, maka satu negeri itu bisa merasa aman, bisa merasa nyaman ketika apa? Pimpinan-pimpinan tertingginya dalam pemutus hukum itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang selalu mengedepankan takut kepada Allah. Jadi sekalipun seseorang melakukan amar ma'ruf, dia tentu harus memasang strategi-strategi ya supaya tetap nilai kemaslahatan itu dipahami dengan baik ya, tetap tidak mengundang sebuah perseteruan yang hebat gitu ya. Tapi juga harus dipahami bahwa setiap orang yang mengerti tentang hukum dan dia melanggar tentang hukum ini, maka bukan hanya menjadi musuh bagi manusia, tapi Allah menjadi musuh baginya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ibu-ibu para muslimah yang dirahmati Allah, para amir di sini adalah orang yang memang diamanahkan untuk mengelola satu negeri ya. Kalau di kita ya bisa jadi gubernur ya karena kewilayahan gitu ya. Ada juga bupati, wali kota begitu ya. Dan dia tampuk kepemimpinannya itu merupakan amanah yang dia harus lakukan dan dia harus pertanggungjawabkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan al-imamah al-uzma. Al-imamah al-uzma ini adalah para pemimpin ya yang memang mereka ditinggikan dari sisi kedudukan ya di antara masyarakat secara keumuman. Dan seluruh kekuasaan selainnya artinya ya hakim, ya jaksa, begitu ya yang memang berbicara tentang masalah hukum untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka orang-orang seperti ini harus melaksanakan hukum itu dengan baik dan benar. Seandainya kalau kita dapati ya para penguasa atau pemimpin ini meninggalkan kewajiban ya dalam melakukan amar ma'ruf ya dan semata-mata hanya untuk urusan dunia atau takut atas jabatannya bisa hilang dan lain sebagainya karena memang semua adalah unsur kecintaannya kepada dunia atau rasa takutnya kepada orang-orang fasik yang ada di sekitarnya. Maka keadaan ini disebutkan oleh seorang ulama Ibnu Taimiyah yang beliau menyebutkan seorang pemimpin yang tidak melakukan tugas nahi mungkar dan menegakkan hukum had padahal dia mendapatkan harta darinya, maka kedudukannya sebagaimana orang yang mengambil harta haram yang seharusnya dibagikan para pasukan perang. Dan bagaikan seorang komandan yang mengambil upah dari mendamaikan dua kubu dengan cara yang keji. Dan keadaannya serupa dengan kondisi seorang wanita jahat, istri Nabi Lut, yang berlaku sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 83.
Jadi para muslimah yang dirahmati Allah, pada poin ini didapati jika seorang pemimpin dia tidak melakukan tugasnya yang memang merupakan bagian dari kewajibannya dalam mengayomi dan memberikan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, maka dianggap bahwa mereka telah mengambil hak orang lain. Ya, kalau di sini dicontohkan, kedudukannya itu sama berarti mengambil harta yang haram. Ya, mengambil harta yang haram itu belum pada hakikatnya, apalagi kalau memang jelas-jelas dilakukan bentuk korupsi dari para pimpinan itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang mengambil hak orang lain, kalaulah itu bentuknya tanah sejengkal tanah saja, maka tidak akan pernah mencium harumnya surga, sementara surga itu mampu tercium 70.000 tahun perjalanan. Gitu ya. Padahal kayak kita gitu ya, kalau lewat Kalibata itu ya kan ada tukang jualan duren gitu ya. Itu kecium dari jauh-jauh gitu. Nah, surga itu enggak cuma dari jarak dekat, tapi 70.000 tahun perjalanan. Itu pun tidak diizinkan oleh Allah. Ya, betapa dahsyatnya seorang pemimpin, terlebih lagi dia mengambil hak-hak di mana hak-hak ini yang sesungguhnya harus dia berikan kepada masyarakat secara keumuman. Terakhir, yang menjadi fardu ain adalah apabila seseorang melihat kemungkaran sementara dia mampu menghilangkannya dan dia tahu strateginya, maka dia harus melakukan itu. Mohon maaf kalau saya menyebut ya contoh salah seorang imam besar di negeri kita ini gitu ya, dengan berbagai dalih yang beliau lakukan gitu ya, itu adalah cara berpikir beliau kalau beliau merupakan orang yang melihat kemungkaran itu dan dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Ini satu hal yang wajar. Kenapa? Karena dalam hakikatnya dalam hukum Islam itu sedemikian rupa gitu ya. Sehingga jangan pernah kita beranggapan bahwa setiap kita melakukan amar ma'ruf cukup dengan mengajak yang ma'ruf. Insya Allah beberapa pekan ke depan kita berbicara tentang nahyu anil munkar. Kalau melakukan amar ma'ruf ini lebih soft. Kenapa lebih soft? Karena mengajak kebaikan itu lebih dipahami oleh orang mudah. Gitu. Kenapa? Dia tidak akan berimbas pada dirinya. Tapi kalau kita nanti bahas tentang nahyu anil munkar, itu akan memberikan dampak ya kepada orang yang melakukan nahyu anil munkar, baik nama baiknya, jiwa raganya dan lain sebagainya. Tapi kalau melakukan amar ma'ruf ya siapapun ya itu adalah kesempatan bagi setiap orang untuk bisa melakukannya. Nah, karena itu, kalau tadi digambarkan, amar ma'ruf nahi mungkar, dia bisa menjadi fardu ain kepada 7 kelompok atau 7 kalangan, tapi juga satu waktu, amar ma'ruf itu bisa menjadi haram, ya dilakukan oleh seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi hukumnya justru amar ma'ruf dilakukan oleh orang ini haram. Kenapa? Yang pertama, karena orang yang memberikan amar ma'ruf itu adalah orang yang tidak punya ilmu dan nggak paham tentang urusan yang dia sampaikan. Gitu. Itu haram hukumnya malah. Maka dalam Islam disebutkan ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya jika kalian tidak memahami. Jadi kalau berbicara tentang amar ma'ruf ya itu harus kita pertanyakan ya atau tersampaikan oleh orang yang memang memiliki ilmu dan memahami tentang permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Itu. Jadi jangan pernah ya seseorang itu walaupun dia seorang pemimpin sekalipun namun jika seorang pemimpin ini boleh dikatakan memiliki pemikiran yang tidak baik dan tidak lurus dari nilai-nilai agama, maka orang seperti ini tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk dijadikan teladan gitu ya.
Dan orang ini saat menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tentu saja menjadi sebuah ada cacat dalam tanda petik karena tidak adanya ilmu yang dimiliki. Yang kedua, hukum amar ma'ruf ini bisa menjadi haram saat apa? Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu justru menimbulkan kemungkaran yang besar. Ya, gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya contoh ya, beberapa kali kita dapati di negeri kita ini ada lecutan-lecutan yang akhirnya membuat pertanyaan besar gitu ya. Contoh terkait dengan masalah dunia pendidikan ya, dunia pendidikan yang ketika itu kalau bicara tentang kampus bolehnya melakukan tanda petik ya, selama mereka suka sama suka, mereka tidak ada tekanan, maka ada sesuatu yang bias di dalam kalimat itu seolah-olah ada pembenaran zina saat keduanya suka sama suka, maka tidak ada larangan. Itu dunia pendidikan, gitu ya. Maka di sini ketika hukum itu dilontarkan oleh orang, mohon maaf kalau saya katakan sekalipun berpendidikan, tetapi hakikatnya itu menimbulkan kemungkaran yang sangat besar lagi, gitu. Ya, belum lagi ada kondisi di mana dunia pendidikan juga sempat memunculkan emosinya gitu ya, memunculkan pertanyaan-pertanyaannya begitu ya, dengan menghilangkan pendidikan agama ya, atau untuk satu tempat itu mengurangi ya pendidikan agama di sekolah-sekolah secara umum. Belum lama kita dapati argumen dari seorang menteri yang menyebutkan perlunya yang namanya sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren itu didukung untuk memiliki potensi ya, memiliki kemahiran bahasa Cina, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Nah ini muncul gitu ya, bukan berarti menunjukkan nggak boleh, tetapi apa fungsi pesantren itu, begitu ya? Apa dimensi yang mesti dibentengi ketika berada di pesantren itu? Kalau memang ingin menguasai bahasa-bahasa secara keumuman, maka pesantren bukan menjadi satu-satunya tempat begitu ya, bisa dengan kondisi yang lain. Maka di sini muncul nih argumen-argumen dari para ulama gitu, yang nggak selayaknya gitu ya seorang pemimpin itu menyampaikan pesan-pesan tersebut selama dia nggak paham tentang makna dari pesantren dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi polemik-polemik seperti ini ya, yang akhirnya harus dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang yang menyampaikan amar ma'ruf sekalipun menurut versi dia itu baik, tapi bisa menghantarkan keharaman ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, menjadi haram ketika aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu berkonsekuensi pada timbulnya bahaya terhadap jiwa dan kehormatan ya. Ini juga akan membahayakan tentu saja ya kalau posisi-posisinya tidak dipahami dengan baik dan benar. Nah, karenanya para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar kita perlu mengetahui bagaimana sih terapan ya melakukan amar ma'ruf itu gitu ya, supaya tidak lagi di dalam jiwa kita itu punya perasaan takut mengingatkan akan sebuah kebaikan, tetapi juga tidak berlebihan dalam menerapkan amar ma'ruf tersebut gitu. Ya, karena itu tadi di awal sudah kita pahami seputar hukumnya, kemudian secara definisinya, maka kita lihat dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man ro'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wadzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya.
Jika kalian tidak mampu mengubah dengan tangan, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu mengubah dengan lisannya, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim pada nomor 70 menunjukkan bahwa ternyata amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bagian dari amalnya orang beriman. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang seminimal-minimalnya yaitu hati saja tidak berbicara gitu ya, maka pada kondisi tertentu orang itu boleh disebut memiliki iman yang lemah. Punya bisa jadi tapi lemah ya. Maka poin pertama kita lihat yang paling rendah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati gitu. Ya, karena yang paling rendah ini harus kita pahami dulu, ya, mengubah kemungkaran dengan hati karena ini merupakan bentuk amar ma'ruf yang terendah tadi, ya. Jika seorang muslim melihat kemungkaran sedang hatinya tidak mengingkari, maka perlu kita banyak beristighfar kepada Allah, bisa jadi keimanan kita terganggu. Jika kemungkaran itu nyantai-nyantai aja, ya. Ini menunjukkan betapa lemahnya iman seorang muslim pada saat kemungkaran itu dia rasa tidak bermasalah bagi dirinya. Ya. Nah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar juga adalah dengan apa? Mendiamkan atau menjauhi. Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan, ya, nggak punya kemampuan untuk mengubahnya dengan kekuasaan kita, bisa jadi karena kita anak buah gitu ya, atau bahasa kita, lisan kita itu nggak bakalan didengar oleh para petinggi-petinggi, bos-bos kita, misalnya seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini, minimalnya adalah kita lakukan amar ma'ruf kita dengan cara penolakan, ya, penolakan terkait dengan apa yang dilakukan atau apa yang kita lihat dari sebuah kemungkaran. Itu yang paling pertama gitu ya. Kemudian justru yang kedua gitu ya, bagaimana kita melakukan amar ma'ruf ini dengan menggunakan lisan kita. Setelah hati kita mengingkari, jika memang kita termasuk orang yang punya kemampuan, punya power, atau bisa jadi dituakan walaupun kita tidak termasuk tokoh-tokoh besar atau orang yang berpengaruh dalam tanda petik dalam hal kebijakan, tapi suara kita misalnya sedikit didengar, maka hal ini harus dilakukan oleh setiap muslim. Mengubahnya dengan lisan saat dia melihat apa yang ada di depannya itu terlihat mudorotnya, ya. Rambu-rambu untuk kita melakukan ini adalah dengan cara apa? Yuk kita sampaikan nilai-nilai yang baik dengan kata-kata yang baik, memberikan pengertian yang santun gitu ya sama teman-teman kita mungkin gitu ya. Berbagai cara bisa didapati. Ya, supaya apa? Supaya bahasa yang santun yang keluar dari lisan kita itu bisa menjadi bagian hidayah. Ya, kemudian apa? Ketika kita sudah mengingatkan, memberitahukan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Ada nasihat-nasihat lanjutan gitu ya. Jangan sekedar hanya ancaman, tapi juga kita sampaikan sesuatu yang natijah atau busyro ya, kabar gembira kalau kita menjauhi segala bentuk keburukan itu. Jadi ini juga sebuah bagian ya amar ma'ruf yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika dalam bab lisan. Dan terus jika bicara tentang nahyu mungkar ya itu nanti babnya ya, bagaimana kita mampu melarang ya, melarang bukan hanya sekedar mencegahnya tetapi melarangnya gitu ya, dengan suara yang lantang gitu ya. Kalau menasehati itu hampir semua orang mampu menasehatinya. Ya, tapi ada poin yang ketiga, ini yang paling power gitu ya dalam hadis ini, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Siapa aja di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian. Tangan ini menunjukkan kekuasaan maksudnya.
Ya, bukan main tonjok gitu ya, tapi kekuasaan. Kenapa? Orang yang berkuasa itu akan lebih mudah untuk mengarahkan. Jika kita pada tampuk kepemimpinan, maka tadi wajib bagi kita ya untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan tersebut ya. Kenapa? Karena pada saat seseorang mampu melakukan strategi apapun saat dia menjadi pemimpin dan itu membawa kebaikan ya, ini insya Allah ya akan menghindarkan, menghancurkan apa yang sesungguhnya bisa terselamatkan ya. Jadi rambu-rambu ya yang harus kita lakukan saat kita punya kekuasaan ini ya, bisa kayak waktu lalu ya, misalnya ada tempat diskotik atau panti pijat kemudian ditutup misalnya begitu ya. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya sekedar melakukan keburukan semata, tapi justru menghadirkan mudarat yang lebih besar. Jadi bisa sampai dihancurkan, bisa sampai ditutup operasionalnya gitu ya, surat izinnya dicabut, itu karena punya kekuasaan gitu. Dan ini memungkinkan untuk bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, mengingatkan tentang hukuman fisik. Ya, hukuman fisik tanpa harus menimbulkan rasa sakit yang berlebihan, yang signifikan, yang akhirnya membuat kondisi memperparah gitu ya. Ini boleh gitu ya. Kenapa? Karena memang ada kuasa gitu ya bagi seorang pemimpin yang dia memang mempunyai unsur legal untuk melakukan hukuman itu. Tapi sekali lagi ini tentu berlaku kepada mereka yang memahami tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian mengubah dengan tangan dengan menggunakan alat hukum ya. Kalau kita mungkin dalam bab ini ya, kalau hakim misalnya ya, ketokan palunya itu sangat menentukan akhir dari sesi keputusan gitu ya. Makanya berhati-hati dengan kondisi-kondisi seperti ini. Juga membawa bala bantuan untuk mengubahnya ya. Dalam artian kita punya kekuasaan ya, di bawah kita tuh ada anak-anak buahnya misalnya seperti itu. Nah, kita jadikan aparat-aparat yang ada di dalam kekuasaan yang pada diri seorang pemimpin itu dengan arahan yang bijaksana begitu. Wallahu alam, karena masih panjang waktunya, panjang permasalahannya, mungkin kita buka saja dengan tanya jawab karena waktu yang sudah terbatas. Ya, alhamdulillah Ustazah sesuai waktunya kok. Bismillah. Sudah ada pertanyaan Ustazah, izin saya menyampaikan. Oh, enggak. Ya, pertanyaan pertama saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Afwan, saya mau menanyakan, manakah di antara kedua hal ini yang lebih baik jika ada pertanyaan sebagai berikut. Mohon maaf, karena ada orang yang berprinsip seperti ini. Misalnya nih, lebih baik orang yang tidak mendirikan sholat dan tidak melakukan zina atau korupsi, atau orang yang mendirikan sholat tapi melakukan zina atau korupsi. Manakah di antara kedua hal ini yang tanda kutip lebih baik? Jazakumullah khairan. Mau saya bacakan atau mau dijawab satu-satu? Jawab satu-satu dulu ya. Ya, silakan saja. Saya lupa nanti. Iya. Jadi Masya Allah luar biasa pertanyaannya. Secara prinsip, kita sebagai seorang muslim jangan bertanya mana yang lebih baik. Gitu ya. Dari kedua pertanyaan yang dua-duanya sama-sama tidak baik. Ya. Jadi yang harus kita ambil adalah mereka yang memiliki prinsip dalam berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Ada ya orang yang nggak sholat gitu ya, tapi mereka menjaga untuk tidak zina, mereka menjaga untuk tidak korupsi. Tapi ingat bahwa saat mereka tidak berzina, bahwa mereka tidak korupsi, tapi mereka telah melakukan dosa besar meninggalkan sholat. Tetap hukumnya dosa besar. Ada orang yang sholat gitu ya, tapi mereka juga berzina, mereka juga korupsi. Di satu sisi sholatnya belum tentu juga diterima kan sama Allah, begitu.
Ya, sementara mereka melakukan zina, begitu ya, dan zina ini juga merupakan dosa besar. Jadi kalau saya melihatnya dari pertanyaan ini, jangan pernah kita benturkan untuk memilih gitu ya, tapi kita perbaiki. Yang baiknya apa? Mereka sholat, mereka menjaga diri dari zina, mereka menjaga diri dari korupsi gitu ya. Dan ini merupakan sebuah perjalanan yang harus dilakukan step by step. Melakukan perubahan perbaikan itu tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi ini upaya yang harus dilakukan oleh setiap individu. Saya banyak berhadapan dengan orang-orang yang putus asa, misalnya ya putus asa ya gue sholat aja nggak kaya-kaya, misalnya gue aja begini-begini, misalnya gitu ya. Tapi prinsip seperti ini dimiliki oleh orang yang nggak punya pemahaman, bisa jadi imannya masih belum baik, begitu ya. Tapi segala sesuatu yang ingin dirubah dalam diri seseorang itu perlu perjuangan. Jadi mohon maaf kalau saya akan mengatakan dua-dua pilihan itu tidaklah baik gitu. Justru harus kita ambil langkahnya bagaimana mencari yang baik, mereka yang menjaga sholatnya gitu ya, dan juga mengupayakan dirinya menjauhi dari segala bentuk maksiat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ustazah. Iya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Maaf kalau semisal keluar tema. Bagaimana caranya jika kita ingin memperbaiki guru atau pengurus sekolah terkait hal-hal yang kita ketahui keliru atau perlu diperbaiki agar kita atau anak-anak kita tidak termasuk orang-orang yang tidak berkah ilmunya? Terima Mm-mm. kasih. Ya, Silakan, Ustazah. kalau ini kaitannya dengan sekolah, maka orang yang pertama kali harus kita sampaikan adalah pucuk pimpinan, ya, pucuk pimpinan. Kalau apa, secara individual nggak nyambung, udah nggak nyambung. Tapi kalau seandainya bisa kita sambungkan secara individual, artinya gini, kalaulah itu wali kelasnya atau ada guru salah satu mata pelajarannya, kemudian kita melakukan dengan persuasif ya secara pribadi kita dengan pribadi pengajar ini itu akan lebih baik sehingga aurat atau aib yang ada pada diri guru itu tidak tersebar. Tapi jika sudah dilakukan ya berkali-kali diingatkan ya karena dia memang menjadi kudwah teladan bagi sekolah gitu ya, murid-murid yang ada, maka ini perlu tersampaikan kepada bidang pendidikan yang tertinggi. Dalam hal ini bisa jadi kepala sekolah ya. Dan ini banyak kok kejadian-kejadian ini tersampaikan ya, termasuk sekolah anak-anak saya dulu ya, karena anak saya sekarang udah pada lumayan besar-besar gitu ya. Kita menyampaikan gitu ya, kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan ya. Apalagi guru itu juga menjadi panutan ya buat anak-anak. Silahkan seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Ustazah. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah. Mohon bertanya, apabila ada pemimpin yang kita pilih, tapi ternyata pada saat yang kita pilih ini tidak menunaikan tugasnya dengan amanah gitu, ya tidak amanah gitu ya. Apakah kita terkena dosanya? Ya, kalau ditanya apakah kita terkena dosanya, iya gitu. Makanya kenapa selalu diingatkan bahwa memilih pemimpin itu bukan hanya sekedar kita suka dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kita udah lihat kinerjanya seperti apa, maka yang kita lakukan karena ini merupakan bagian bentuk kesalahan dan setiap kesalahan itu ada hukumannya di sisi Allah, apa yang kita lakukan? Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jika apa yang aku pilih ini memberikan dampak kemudorotan bagi masyarakat secara keumuman atau bahkan kepada diri kita sendiri, maka ampunilah hamba ya Allah saat hamba memberikan pilihan terhadapnya orang yang tidak amanah. Di samping itu kita berdoa juga, ya Allah, berikanlah kemudahan agar orang yang aku pilih ini mendapatkan hidayah
darimu. Orang yang aku pilih ini adalah orang yang amanah begitu. Jadi kita doakan juga, bukan hanya sekedar kita sumpah serapahi, tapi kita doakan agar dia kembali, tanda petik ya. Karena biasanya udah urusan dunia itu akan melupakan segala-galanya. Jadi kalau dikatakan berdosa, benar ya, karena setiap apa amal yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau kita sudah pahami, maka kita mohon ampun pada Allah sekaligus kita mendoakan orang-orang yang kita pilih itu. Ya, Masya Allah ya, Ustazah. Hati-hati dalam memilih ya, Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustazah. Bagaimana caranya menghapus keraguan-raguan pada saat ingin melakukan amar ma'ruf, tapi tidak menyinggung perasaan orang lain, karena seringnya rasa nggak enakan gitu, Ustazah. Iya, ya memang makanya ada salah satu syaratnya tadi kan, bagaimana maslahat yang akan kita sampaikan, kebaikan yang kita sampaikan, jangan sampai memunculkan mudarat yang lebih besar. Ketika kita nyampein kebaikan, nggak taunya malah kita dimusuhin, misalnya begitu ya, malah hubungan antara bersaudara itu jadi pecah begitu. Nah ini perlu kita pahami karakternya. Apakah orang yang akan kita kasih nasihat ini atau yang akan kita ajak dalam kebaikan ini orangnya enjoy-enjoy aja, orang yang termasuk main perasaan atau seperti apa. Itu harus kita kenali dulu karakternya gitu ya. Karakter dalam artian kita pernah berkomunikasi, kita pernah berinteraksi dan kita tahu gitu seluk-beluknya. Tapi kalau kita tidak memahami, sebaiknya bahasanya standar gitu ya. Bahasanya standar. Misalnya begini. Ada orang yang ketika sedang sholat, ya, orang yang sedang sholat berusaha untuk khusyuk, tapi di belakang kita itu orang cekakak-cekikik gitu, ngobrolnya sampai kenceng gitu ya. Begitu selesai kita sampaikan, maaf tadi orang-orang sedang sholat, sebaiknya suaranya dikecilkan. Itu umum, ya, itu umum artinya semua orang harus bisa nerima itu. Karena prinsipnya itu adalah tempat ibadah. Tapi contoh yang lain, jika kita ingin menyampaikan satu pesan bahwa ada perkataan teman kita ini ternyata menyinggung perasaan orang lain. Padahal orang yang ngomong tadi bisa jadi nggak bermaksud menyinggung gitu. Karena dia ya vulgar aja ngomong begitu ya. Maka gimana cara kita menyampaikan kepada orang yang ngomong vulgar, karena ternyata orang yang tersinggung itu cerita sama kita, wah gue sakit hati banget tadi dia ngomong begini bla 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 bla. Gitu ya, atau termasuk kita yang tersinggung. Bagaimanakah caranya? Berarti ketika dia berbicara keumuman, kita punya jiwa sensitif gitu ya, itulah salah satu ciri bahwa Allah menggelitik kita, berarti kita punya iman. Karena ada orang yang kalau disentil tentang sesuatu, dia nyaman-nyaman aja gitu. Padahal dia yang menjadi pelaku maksiatnya misalnya, atau dia yang memang melakukan keburukan itu. Tapi kalau kita termasuk orang yang sensitif, sekalipun kita bukan orang yang melakukannya, itu artinya kita memiliki ciri-ciri keimanan itu. Ya, ciri-ciri ini satu sisi yang lain gitu ya. Tapi di sisi yang lain bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain ya karena khawatir ragu-ragu orang ini nerima atau enggak. Dalam Islam saat memberikan pengarahan, saat memberikan nasihat, itu ada kriterianya. Satu, yang pertama, bagaimana saat orang yang memberi nasihat, itu perlu mohon ampun terlebih dahulu kepada Allah. Masya Allah luar biasa. Kita loh yang mohon ampun, kita nih yang mau nasihatin dia gitu ya. Tapi kita yang mohon ampun gitu ya. Kan kayaknya kalau sekarang enggak banget deh gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, selain mohon ampun kepada Allah, kemudian melapangkan hati dengan cara berdoa untuk menyampaikan ini. Ya Allah ribet amat kayaknya ya. Ya, tapi itu yang nantinya akan karena saat orang itu memberi dengan hati, yang nerima juga hati. Masya Allah, ya.
Jadi Insya Allah. doa gitu ya sama Allah supaya apa yang kita sampaikan tidak melukai perasaannya, tidak membuat persahabatan jadi rusak gitu ya. Mm. Kemudian yang ketiga, kita samperin orang itu sambil minta maaf gitu. Minta maafnya apa? Mohon maaf nih, mohon maaf banget kalau apa yang saya sampaikan, menyinggung perasaan, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi persahabatan kita bla 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 ya. Makanya tadi kenali dulu gitu. Sampaikan kemudian yang keempat, sampaikan apa maksud dan tujuan yang akan kita sampaikan. Setelah itu kelima ngapain lagi? Minta maaf lagi, Masya Allah. Insya Allah. Itulah cara Rasulullah ya, memberikan gambaran bagaimana cara kita menasehati orang lain gitu. Dengan lembut ya Ustazah. Iya, iya kan, bil mau'izatil hasanah ya, dengan, sesuatu yang, betul-betul, lembut ya, mau'izah. Mau'izah itu sesuatu yang bisa tersentuh hati dan jiwa gitu ya, seperti itu. Kemudian barulah yang terakhir ya, kalau Rasulullah menyebutkannya bukan hanya apa namanya, meminta maaf kembali, tapi juga merangkulnya, menjabat tangannya untuk memberikan apa, memberikan gambaran bahwa dalam hatiku tidak bermaksud untuk mencelamu, gitu ya. Dalam hatiku ingin, kita sama-sama, bahagia di dunia ya, bersama-sama di dunia dan nanti juga di akhirat kita bersama-sama. Ya makanya nggak boleh yang terakhir, memberikan nasihat di depan orang lain. Hmm. Gitu ya, Ya, Masya memberikan Allah. nasihat di depan orang banyak. Karena kalau Imam Syafi'i menyebutkan, menasehati orang lain di depan khalayak itu artinya menghina atau mencela. Hmm. Ya, sama seperti tadi bab yang guru gitu. Oke. Ya. Boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya Monggo, Ustazah. monggo, monggo, monggo. Kalau kita melihat kemungkaran, tapi mengambil jalan selemah-lemahnya iman, Ustazah. Mhm, Karena kita terbesit ketakutan terhadap keselamatan atau sulit rezeki untuk keluarga kita. mhm. Iya, Apakah selemah-lemahnya iman ini masih bisa dimaafkan Allah? iya. Silakan Ustazah. Prinsipnya, ketika memang ada dampak buruk misalnya gitu ya, kita ya, anak buah gitu ya, kita bukan di Ya. bagian tampuk pimpinan, kemudian suara kita nggak didengar, maka yang kita ambil memang yang poin ketiga gitu ya, selemah-lemahnya iman gitu. Tapi tidak sedikit orang mencoba dulu gitu, perjalanannya jika suara lantangnya atau suara lembutnya tersampaikan ternyata masih tetap nggak didengar, ya sudah, dia akan ambil langkah terakhir untuk meminimalisir keimanannya tidak hilang dengan cara apa? Menolak kemungkaran yang ada di depannya gitu, menolak, apa yang ada di depannya. Lebih lagi ya dengan cara apa? Dia meninggalkan apa yang dia lihat gitu ya, dia meninggalkan apa yang dia dengar, untuk apa? Tidak berimbas pada keimanannya yang sudah lemah, seperti itu. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah Sinta Amin, Santi amin. untuk ilmu yang berharga. Eh, ini pertanyaan terakhir ya Ustazah. Iya, iya. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat mengambil ilmu dan manfaatnya. Sebelum kita tutup kajian hari ini, mari kita berdoa. Mohon izin ya Ustazah untuk Ustazah yang memimpin doa. Silakan Oke, Ustazah. baik, Ya. baik. Marilah sama-sama kita hantarkan suratul Fatihah yang mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini Allah jaga diri kita dari segala kemudorotan, Allah jaga keluarga kita dari segala kemudorotan, dan Allah berikan kita dan keluarga kita serta lingkungan kita hidayah untuk senantiasa membersamai Islam dan berbangga dengan agama yang kita cintai ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah illa hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim likulli dhanbin azim wa natubu ilaik.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسوله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك ويسرتها يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوبة وأبواب الرزق وأبواب الصبر وأبواب الجنة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk atensi teman-teman semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi di kajian berikutnya. Sebelum ditutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami dari panitia kajian muslimah, mohon maaf jika ada kesalahan, insya Allah akan kami perbaiki untuk dapat menjadi teman belajar uktivilah yang baik lagi. Terima kasih Ustazah. Saya tutup kajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Mohon izin ya. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.